Halo semuanya. Saya Disdut kembali lagi di saluran CS Wardana 75. Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan bel notifikasi untuk tetap mendapat informasi terbaru. Indonesia tuh diguncang pelemahan nilai tukar rupiah, bayangin deh. Nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar AS masih di kisaran 13.600. Saat ini, nilai tukar telah mencapai Rp16.000 per dolar. Rupiah melemah sekitar 17% hanya dalam waktu 1 bulan. Sepanjang sejarah rupiah ini tuh adalah kedua kalinya nilai tukar rupiah tuh menembus angka 16.000. Pertama kalinya kapan? Tentu aja saat krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia. Mungkin kamu penasaran nih, kok bisa sih rupiah nyentuh angka 16.000 lagi? Apa sih penyebabnya? Nah, pada video kali ini, aku akan bahas nih gimana sih ceritanya nilai tukar sebuah mata uang tuh bisa naik turun? Dan apa aja penyebabnya? Gini, mata uang berbagai negara itu kan diperjualbelikan nih. Misalnya, dalam konteks rupiah dan dolar ada yang mau nukar rupiah mereka jadi dolar. Begitu pula sebaliknya, ada yang mau nukar dolar mereka jadi rupiah. Nah, kegiatan tukar-menukar mata uang itulah yang akhirnya tuh menentukan berapa sih nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Di sini, konsep klasik ekonomi demand dan supply itu berlaku. Demand itu artinya permintaan. Sementara supply itu artinya penawaran. Kalau permintaan suatu barang tinggi maka harganya cenderung naik dong. Prinsipnya tuh sama aja nih. Sama kenaikan hewan kurban menjelang Idul Adha, kenapa sih bisa naik? Ya karena jumlah permintaannya tuh meningkat. Sekarang kita balik lagi ke rupiah. Misalnya nih, ada banyak banget orang yang mau nuker rupiah mereka ke dolar, otomatis permintaan dolar jadi tinggi dong. Makanya, dolar tuh akan menguat atau naik, atau dalam istilah ekonominya nih, dolar tuh akan terapresiasi terhadap rupiah. Simpelnya, dolar tuh akan naik atau menguat. Kalau orang yang pegang rupiah tuh berbondong-bondong nih, pengen nukerin rupiah yang mereka punya jadi dolar. Begitu pula sebaliknya, kalau pemilik dolar tuh pengen nih, nuker dolar mereka jadi rupiah. Ya rupiah yang akan menguat terhadap dolar, atau istilah gampangnya si dolar jadi turun. Hal ini gak berlaku cuma buat rupiah dan dolar aja ya. Tapi juga berlaku untuk semua transaksi jual beli mata uang negara-negara lainnya juga. Nah, di sini kamu bisa ngeh nih, penguatan atau kenaikan dolar beberapa waktu terakhir itu. Karena orang yang pegang rupiah berbondong-bondong nih, pengen nukar rupiah mereka jadi dolar. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih orang berbondong-bondong nukerin rupiah mereka jadi dolar? Apa sih sebabnya? Sebelum aku jawab pertanyaan tersebut, aku mau jelasin ke kamu dulu nih. Apa aja sih faktor-faktor yang bikin orang tuh mau nuker uang mereka jadi mata uang tertentu? Secara umum, ada 3 hal nih yang bikin orang tuh pengen nuker mata uang mereka jadi mata uang tertentu. Yang pertama adalah prospek investasi. Yang kedua adalah perdagangan ekspor-impor. Dan yang ketiga adalah konsensus bersama. Terakhir, faktor ketiga adalah konsensus bersama. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah prospek investasi, sama nih kayak produk investasi lainnya. Orang ingin menukar mata uang mereka dengan mata uang tertentu karena prospek investasi yang baik. Seiring dengan membaiknya prospek investasi di suatu negara, lebih banyak orang akan mengonversi uang mereka ke dalam mata uang itu. Investasi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk deposito bank dan tabungan. Mereka juga dapat berinvestasi di sektor real atau bisnis. Berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur adalah pilihan lain. Selain itu, investasi dapat dilakukan dalam saham dan obligasi. Investor asing semakin melihat ke Indonesia untuk peluang ini. Tren ini menunjukkan kepercayaan yang tumbuh terhadap perekonomian Indonesia. Itu tuh adalah pertanda yang baik nih. Dari sudut pandang ekonomi, selain investasi dari luar negeri tersebut tuh bisa membantu memutar roda ekonomi di Indonesia, itu juga membuktikan nih bahwa Indonesia tuh dipandang memiliki prospek ekonomi dan bisnis yang baik. Sekarang kita bahas nih, apa aja sih contoh indikator yang umum dipakai untuk melihat prospek investasi di sebuah negara. Contoh indikator yang pertama nih, kestabilan kondisi politik dan ekonomi. Sekarang coba kamu bayangin, kalau kamu punya uang banyak dan pengen berinvestasi di sebuah negara, ya tentu kamu pengen berinvestasi di negara yang aman, stabil, dan pertumbuhan ekonominya baik. Sebaliknya, kamu tuh pastinya berpikir puluhan kali nih sebelum nyimpen uang investasi kamu di negara yang berpotensi dilanda konflik, kondisi politiknya gak stabil, atau di negara dengan ancaman keamanan yang tinggi karena sangat berisiko.
Contoh indikator yang kedua adalah suku bunga ban. Kalau kita mau menukar uang kita ke mata uang tertentu nih, kita kan mengharapkan keuntungan dong. Salah satu keuntungan yang bisa didapatkan adalah tingkat suku bunga. Jadi nih, ketika tingkat suku bunga di suatu negara tuh tinggi, hal tersebut menarik nih buat investor. Menariknya gimana? Kalau kita nih, mau nyimpen uang kita di ban negara yang bersangkutan, kita tuh bakal dapat keuntungan dari bunga ban. Bunga ban ini ditentuin oleh suku bunga acuan yang berlaku di negara tersebut. Semakin tinggi nih suku bunga acuannya, ya semakin tinggi pula keuntungan atau bunga ban yang bisa kita dapetin. Sekarang, kita masuk ke poin yang kedua nih, yaitu perdagangan ekspor-impor antar negara. Setiap negara itu kan umumnya berdagang dengan negara lain. Misalnya, kita nih jual hasil industri tekstil kita ke Amerika dan Amerika jual gadget yang mereka produksi ke Indonesia. Kalau kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri daripada menjual barang ke luar negeri. Atau singkatnya nih, kita lebih banyak impor barang daripada ekspor barang, nilai mata uang kita tuh akan cenderung melemah dibanding negara partner dagang kita. Kenapa bisa gitu? Karena gini. Ketika kita membeli barang dari Amerika nih misalnya, tentu kan kita bayar pakai dolar nih ya ketika kita membayar dalam rupiah. Bantu akan mengkonversi rupiah tersebut menjadi dolar, artinya, permintaan dolar juga akan meningkat. Sebaliknya, kalau kita jual barang ke Amerika akan bayarnya dalam bentuk dolar nih, dan dalam proses transfernya. Ban nih yang akan mengkonversi dolar tersebut menjadi rupiah, makanya, permintaan rupiah juga akan meningkat. Jadi rupiahnya cenderung menguat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsensus bersama. Apa artinya ini? Nah, ada mata uang di seluruh dunia yang dikategorikan sebagai mata uang safe haven. Mata uang safe haven pada dasarnya adalah mata uang negara-negara yang dianggap terkuat, paling stabil, dan relatif aman selama gejolak ekonomi. Dalam konteks ini, salah satu mata uang yang disepakati sebagai mata uang safe haven adalah dolar AS. Jadi, ketika kondisi ekonomi global terguncang, kecenderungan investor untuk melihat mata uang safe haven seperti dolar AS. Ya simpelnya si mata uang negara yang dianggap paling kuat, paling stabil, dan relatif aman dalam gejolak ekonomi. Dalam hal ini, salah satu mata uang yang disepakati sebagai safe haven currency adalah dolar Amerika. Jadi nih, ketika kondisi ekonomi dunia tuh sedang terguncang, banyak orang atau institusi ragu untuk mengambil risiko, terutama dalam hal menyimpan kekayaan mereka dalam mata uang dari negara berkembang. Stabilitas ekonomi dan politik negara-negara ini dapat dipengaruhi jangka panjang oleh krisis. Bayangkan jika ekonomi global sedang dalam kekacauan, siapa yang ingin menukar uang mereka dengan mata uang dari negara dengan tingkat inflasi yang tidak stabil? Negara-negara seperti Venezuela dan Zimbabwe adalah contoh utama dari ketidakstabilan ini. Di sisi lain, banyak komoditas penting dinilai secara universal berdasarkan dolar AS. Ketergantungan pada dolar ini menyoroti pentingnya stabilitas nilai uang. Pada saat krisis, dolar sering berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi investor. Investor tertarik pada mata uang yang dapat membangun kekayaan dan daya beli kita. Sebaliknya, untuk uang pasar yang berkembang dapat menjadi kemudian dilakukan sebagai komoditas. Khususnya dolar AS. Peningkatan permintaan dolar ini berarti nilainya akan naik dibandingkan dengan rupiah, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Singkatnya, penarikan investasi secara besar menyebabkan dolar menjadi kuat pada rupiah di Indonesia. Saya harap informasi ini bermanfaat dan meningkatkan